Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abadan. Muqaddimahnya ikut Kiai Haji Kusairi Hadis yang telah menyampaikan ilmu-ilmu Allah. Ada ibadah-ibadah yang luar biasa tapi dianggap lahun wa laibun. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 3 tentang zamud dunia, kehinaan dunia, beliau membagi beberapa kelompok orang-orang yang muktarin, yang tertipu. Yang pertama, al-alim walam ya'mal bi ilmihi. Orang alim, bahkan orang yang ma'rifah, mengira ilmunya menjadikan dia mempunyai kedudukan yang mulia di hadapan Allah, sehingga tidak mengamalkannya. Ini kalau bahasa Abah Anom dulu pernah ngomong, mudah-mudahan Kiai selamat dengan ilmunya. Berapa banyak orang yang terhalang hidayahnya karena ilmu nahunya, karena alfiyahnya, karena baikuninya, karena wahabiyahnya, merasa menguasai ilmu. Ketika ada proses talqin zikir, dia mundur. Istighfar dulu. Banyak nggak yang begitu? Banyak. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, Allah berfirman, qad aflaha man zakkara. Beruntunglah orang yang membersihkan. Bukan qad aflaha man ya'lamu ilma zakkir. Beruntunglah orang yang punya ilmu tentang membersihkan hati. Maka alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kita ditunjuk oleh Allah, dipilih oleh Allah dari hamba-hamba yang lain menjadi murid guru agung, menjadi murid guru mursyid, yang amalannya di atas amalan yang lain. Bahkan yang tadi dijelaskan, yang zahirnya lahun wa laibun menjadi ibadah. Kenapa? Di dalamnya ada. Ini yang pertama, al-alim wa lam ya'mal bihi. Yang kedua, al-alim wa ya'mal wa yanfal an qulubihim. Orang alim, dia amalin ilmunya, dia ngerti fikih, amal sholatnya luar biasa, jidatnya baru 6. Dia ngerti fikih nikah, bininya 4. Amalnya bagus. Tapi dia lupa dengan penyakit dalam hatinya. Kenapa? Zikirnya nggak nyampe ke hati. Zikirnya nggak nyampe ke dalam hati. Ada sahabat Nabi namanya Huwaisirah. Dia matanya cekung karena qiyamul lail, bukan gadang doang, tapi qiyamul lail. Badannya kurus, puasa di siang hari. Mulutnya komat kamit, bukan baca mantra, mutolaah Al-Quran. Luar biasa nggak kayak gitu? Matanya cekung, badannya kurus, mulutnya komat kamit, ngapain? Baca Quran, Mas.
Sering puasa. Mulutnya komat kali baca Quran Pak. Ketika Rasulullah membagikan Ghanimah itu harta rampasan. Sambil di bawah Rasul duduk, itu Huwaisirah berdiri. Dalam riwayat tangannya di pinggangnya, berkata, "I'dil ya Muhammad." Berlaku adillah hai Muhammad. Berlaku adillah hai Muhammad. Ini ikhwan yang rajin manakiban, yang rajin zikir, tapi masih kritik abah. Ya Allah. Kata Abdul Wahab Al-Sa'rani, guru kita bukan kiai, guru kita bukan profesor, guru kita bukan doktor, tapi di atas segalanya, yang ilmunya sudah wattaqullah yu'allimukumullah, yang ilmunya sudah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika berkata 5, kenapa kok begini? Talqin ulang terus saja. Udah sami'na wa ata'na. Dengarkan saja. Di atas rata-rata. Itu Huwaisirah ngomong begitu. Adabnya hilang. Apa kata Rasul? Nanti akan banyak orang seperti itu. Ibadahnya lebih bagus daripada kalian, ilmunya lebih tinggi daripada kalian, tapi adabnya tidak ada. Kenapa? Tidak masuk Qur'annya ke dalam hatinya, tidak masuk sholatnya ke dalam hatinya, tidak masuk zikirnya ke dalam hatinya. Kenapa? Kosong ininya, kosong dari itu. Cuman hanya sampai ke tenggorokan saja. Banyak kayaknya begitu. Banyak Pak RCTI rombongan iklan. Kalau kita ke Mekah Pak, itu ditulisin Pak. Kalau kita nyukur rambut, itu 10 real. Kalau jenggot gak berani Pak. Kalau ketahuan jenggot kita dicukur Pak, ditutup itu pintu itu. Tokonya, tukang cukurnya. Sampai begitu Pak. Haram Pak. Ini laku. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita amalan-amalan kita, ilaihi yas'adu kalimut thayyib wal amalu shalih yarfa'u. Kita bersyukur, berhutang budi, berhutang jasa kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas. Beliaulah yang menggabungkan 2 amalan, Naqsabandiyah, Qadiriyah. Ini istilah kata gabungin Real Madrid sama MU. Itu kan susah ngaturnya tuh Pak. Masing-masing punya metode, masing-masing punya sistem. Tapi Masya Allah, kalau bukan Allah yang membukakan, dari seluruh amalan Naqsabandiyah yang dipilih adalah zikir khafinya, dengan membaca Ismuzat saja. Naqsabandiyah amalnya banyak amalannya Pak. Cara zikirnya aja duduknya pindah beda-beda duduknya Pak. Ada yang sila, ada yang begini, ada yang begini. Puyeng kita puyeng Pak. Kalau kita kan enggak. Naqsabandiyah lagi ngapain aja? Mohon maaf, lagi nongkrong aja bisa diamalin. Lagi nongkrong masih bisa amalin. Qadiriyah amalannya banyak. Syekh Abdul Qadir punya as-salatu ala qutbur rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kumpulan selawat-selawatnya Syekh Abdul Qadir. Beliau punya kitab Al-Ahzab, kumpulan hizib-hizib. Beliau punya amalan yang begitu banyak.
amalan hari Senin, amalan hari Selasa, amalan hari Rabu. Itu kalau kita ngamalin, bini kita ngamuk, Pak. Dia gak kerja, ngamalin udah. Ya Allah, dari semua amalan, Syekh Ahmad Khatib Sambas, Allah yarham rahmatan wasi'ah, beliau memilih satu amalan yang menjadi inti daripada amalan Syekh Abdul Qadir, yaitu zikir kalimat La ilaha illallah. Dua zikir ini ramuan antara Naksabandiyah dan Qadiriyah, teknik NU dan Real Madrid digabungin, Pak. Masya Allah, besar itu. Nggak langsung dikasih ke murid, nggak langsung dikasih muridnya, Pak. Dicoba dulu. Kayak ramuan, bikin ramuan obat, jangan langsung dikasih orang. Cobain dulu, kalau mati dia dulu yang mati. Beliau begitu, Pak. Beliau amalkan dulu. Bukan sehari dua hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Di mana? Di Jabal Qubais. Di mana Jabal Qubais? Cikarang belok kanan, Pak. Di Marwah, depannya Marwah, sampingnya tempat maulid Rasulullah, kelahiran Rasulullah di depannya. Disitulah dibikin pesantren. Siapa gurunya? Syekh Ahmad Khatib Sambas. Siapa muridnya? Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Tolha, Syekh Abdul Karim Banten, Syekh Asnawi, Syekh Khalil Bangkalan. Nggak ada tuh. Kayak kita nggak ada, nggak gitu. Ini orang-orang alim semua kok begitu, Pak. Orang-orang alim digembleng, Pak. Digembleng apa? Abah ketika mau umroh makbulah, beliau berkata tuh di situ menggema zikir La ilaha illallah. Dan sampai saat ini alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Udah tanpa dilakukan lagi. Nggak usah nyari amalan-amalan lagi. Nggak usah nyari resep dari wakil talqin. Resep dari wakil talqin mabuk, Pak. Resep itu dari guru agung, Pak. Pakailah ilmunya Abah. Kalau contohkan orang yang sudah berhasil. Siapa yang berhasil dari muridnya Abah Anom? Abah. Banyak yang belum berhasil tapi diberhasilkan. Yang kata Syekh Abdul Qadir, man mata fi talabil ilmi ba'asallahu fi qabrihi malakaini yu'allimanihi ilmal ma'rifah hatta yakuma aliman wa arifah. Orang yang belajar kayak kita nih, belajar ilmu ma'rifah. Kita kan belajar ilmu ma'rifah kita nih. Alhamdulillah, sama gurunya ahli ma'rifah, Pak. Belajar ilmu ma'rifah, ilmu kita dalam, Pak, dikitnya beda. Baru Iqra 1 udah meninggal. Baru Iqra 2 udah meninggal, kata Abdul Qadir. Jangan sedih, Allah akan kirim nanti. Setelah engkau meninggal dunia, 2 malaikat. Kata Syekh Abdul Qadir, bukan 2 malaikat. Apa ruhaniyatul Rasul wal wali. Ruhaniyahnya Rasulullah dan wali. Ngapain? Ngaji. Nanti ada pengumuman juga, Pak, di sana, Pak, di akhirat, Pak. Ajarin juga ya. Besok manakiban. Janganin. Di tempat Pak Fauzi.
Pengisi adalah Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi kagak pakai makan kayak gini kayak ngaji. Ada ikhwan Allah bukakan dia punya matanya, Allah kasafkan. Ketika Al-Maqurlah ajakan Ai wafat, beliau dibukakan. Beliau melihat ajakan Ai sedang berjalan. Ngapain Pak? Bukan bawa HP, bukan bawa makanan, bawa kitab Pak, bawa kitab. Ai ajakan mau kemana? Mau ngaji. Abuya Syekh Haji Saleh Muhtar Hujjatul Arifin, ada ikhwan bermimpi dicari di kuburannya kagak ada. Ternyata di mana? Di rumahnya, siap-siap mau manakiban. Masih manakiban juga. Masya Allah, alhamdulillah. Mana yang kedua dari hadis yang tadi? Perjalanan kita begitu jauhnya. Jadi nggak ada deh bahasa udah hatam. Ente nggak manakiban lagi, ane udah hatam. Ente nggak subah lagi ke Abah, ane sama Abah udah 10 tahun lebih. Udah nggak perlu lagi kan? Alhamdulillah. Banyak orang yang nggak sampai tapi disampaikan. Salah satu murid Abah yang sudah Abah Anom yang disampaikan adalah Abah ikut Abah Aos. Apa? Bertemu dengan Abah Anom memakai kacamataku, hanya melihat Abah Anom. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.